kalau mau gitu-gituan ya. Niat gue dari rumah, gue mau naik gunung, mau happy gitu kan, mau ke sana. Nggak ada kepikiran ini itu nggak, gue nggak mau mikirin mistis lah gue ya jalan itu. Akhirnya gue sama anak-anak mutusin jalan jam 1 tuh malam. Gue jalan akhirnya gue jalan dari situ sampailah gue di pos 4 bang. Di pos 4 itu orang tidur bener-bener di jalur udah bang, nggak ada tenda, paling ada berapa tenda gitu ya di situ. Tidur di jalur, buka SB, udah SB-an di jalan. Gila. Iya. Kayak apa ya? Kayak apa gitu ya? Kayak mayat geletak banyak gitu bang. Maksudnya lu doang aku banyak? Banyak. Oh banyak? Bener. Orang benar ya? Orang benar itu pada tidur di situ. Orang tidur pada di sini kuat-kuat banget gitu. Akhirnya gue istirahat tuh di atas. Gue lewatin pos 4 sedikit, gue istirahat kan. Gue istirahat, ada yang teriak bang. Di situ kesurupan massal banyak banget orang. Asli di situ. Bentar bang, gue merinding guys, gue merinding. Asli gue juga merinding. Kesurupan massal di gunung gak tuh? Merinding bang. Oke. Gue pengen tahu, gue pengen lebih banyak tahu soal itu. Soal pengalaman mistis di situ. Akhirnya gue di situ ada satu cewek tuh teriak. Nggak tahu teriak gimana. Kenapa tuh? Bercanda kali. Gue nggak bisa gitu. Tidur, gue nggak mau mikir jelek lah. Oke. Pikir positif aja bercanda. Seling semenit apa? Ada yang teriak lagi bang. Ada yang teriak lagi. Jadi gimana ya? Kayak nyamber gitu. Satu cewek teriak, sini teriak, ada teriak lagi yang di dalam tenda itu banyak bang. Ada hampir 10 orangan lah kalau nggak salah itu. Tapi gue nggak mau ngitungin juga sih. Di situ orang teriak gitu, gue deg-degan kan. Aduh gimana di tengah hutan, gue bilang gitu kan. Akhirnya ngeliat orang begitu, gue minta jalan sama anak-anak. Jalan yuk, gue bilang. Daripada kenapa-napa, gue bilang kan. Akhirnya gue mutusin jalan kan. Yang tadinya capek, langsung seger gue bang, ngeliat kayak gitu kan. Langsung seger gue ya. Langsung seger, gue jalan lagi kan. Jalan. Akhirnya gue jalan lagi. Sampailah gue di pos 5, di mata air. Di pos 5 itu gue sekitaran sampai jam 2:30-an. Jam 3-an. Itu di pos 5 gue lama, soalnya gue ngambil air kan. Di pos 5 gue istirahat lama, gue sampai anak-anak ada yang buka nesting lah, bikin kopi segala macem kan. Soalnya di pos 5 itu ambil air kan lumayan turun, lumayan lama karena ngantri banyak orang juga. Gue tungguin, gue nggak ikut ngambil air tuh, teman gue turun, gue di atas berdua dia turun ngambil air. Gue nungguin itu hampir setengah jam lebih bang di pos 5 itu. Karena kalau turun semua pun nggak memungkinkan gitu bang, karena bukan gua doang yang ngambil air, banyak lah pendaki lain. Akhirnya gue tungguin kok lama banget. Bocah di atas yang namanya di gunung malam nggak gerak, dingin. Gue khawatir dong sama anak-anak nih. Udah gitu yang sama gue di atas bocah-bocah baru bang. Ya ibarat adik-adikan gue lah gitu ya, masih baru lah. Si sibuk kemana sih? Kok lama banget ngambil air? Akhirnya gue kasih nama anak-anak, gue susulin lah tuh. Ya udah lu tunggu sini, gue turun ke bawah lah, gue lihat anak-anak gitu kan. Ternyata emang treknya itu parah bang, ngambil air, orang ranting sampai gitu, jalan jongkok, hampir kalau dibilang tiarap kali ya, orang rantingnya parah lah. Gue turun ke bawah, ternyata emang rame banget bang di bawah. Oh lu nyusul ya? Lu susulin karena khawatir sama temen lu? Iya, gue takut kenapa-napa di bawah, takut kenapa-napa. Gue susulin lah, ternyata gue susulin pun dia belum ke bagian air. Lama banget, dia orang banyak banget, dia belum ke bagian air. Akhirnya gue tahu kabar dia nggak kenapa-napa kan. Ya udah, gue ke atas lagi deh, gue bilang ya. Di sana bocah nungguin, gue kira kenapa-napa kan gitu. Ya udah, paling sebentar lagi kata dia nih. Sebentar lagi, gue naik, nggak lama gue naik, dia naik lah. Gue naik, anak-anak udah nggak ada bang di situ. Kemana? Bocah nih, nggak ada nih, gue bilang nih. Ternyata gue teriak-teriak, gue panggilin temen gue kan, gue teriak-teriak. Ternyata dia masuk bedeng, dia kedinginan. Di pos 5 tuh ada bedeng kayak ada bukan seng gitu. Ternyata dia di dalam situ. Lama banget, gue nggak kuat, kata dia, gue dingin sih. Pakai jaket segala macam, udah tebal dia. Akhirnya dia masuk ke bedengan. Gue nungguin teman gue yang ngambil air. Kalau gue ke bedeng juga, dia naik, pasti dia nyariin juga. Gue nggak mau, gue nunggu di situ kan. Ya udah lu tunggu di bedeng, gue nunggu di situ kan. Gue nunggu kedinginan, untung nggak lama dia naik tuh. Nggak lama dia naik, gue arahin istirahat di bedeng dulu sebentar, dia bilang gitu kan. Ya kan lah, jam 3 lewat, gue jalan lagi tuh. Gue jalan lagi ke pos 6 gue nggak lama berhenti. Gue berhenti lama tuh di pos 7, karena di pos 7 itu ada bedeng juga kan. Oh iya. Ada bedeng juga. Sampai pos 7 itu gue 4:30-an. Sampai pos 7 gue 4:30-an. Nggak lama dari pos 7, pos 8
sampailah pos 9. Pos 9 tuh Pelawangan itu kayak ibarat batas vegetasi lah, dia udah keluar hutan. Iya, dia tinggal puncak. batu-batuan. Iya, kayak batu tanah gitulah, udah botak lah, udah nggak ada hutan, pokoknya iya. udah keluar. Kita sampai pos 9 itu di sana jam 6, setengah 6. Kita sampai Pelawangan itu setengah 6. Di situ kan sengaja tuh anak-anak pada nungguin matahari keluar, biasalah kalau anaknya nyari Golden sunrise. iya, nyari sunrise biasalah. Matahari keluar gitu biar hangat kan anak-anak. Gua nungguin di situ anak-anak. Nggak lama di situ ada yang teriak lagi, Bang. Teriak. Gimana gua kira teriak itu senang gitu ya, matahari keluar atau gimana. Dia teriak. Ternyata ada yang kesurupan lagi, Bang. Jadi gua makin takut aja di situ. Sampai puncak pun, lu di puncak dong? Belum. Oh, belum, masih di Belum. Gua di pos 9. Di Pelawangan, orang udah keluar hutan lah gitu ya, matahari gua udah bisa ngeliat lepas lah gitu kan. Mau ngeliat apa juga kelihatan lah di atas gitu. Pas matahari mau keluar ada yang teriak lagi kayak gitu kan. Kenapa? Pikiran gua hipo. Kedinginan apa gimana. Akhirnya nggak lama temen gua berempat jalan duluan. Berempat jalan duluan tuh. Gue masih nunggu di situ ya, jalan duluan lah. Tapi gua ketemu di jalur gitu kan. Dia jalan. Gue masih nunggu 5 menit lah di situ, orang gue penasaran nih kenapa sih orang gitu kan. Ada yang teriak lagi tuh, Bang, satu. Begitu lagi, nyambung lagi tuh. Ada yang teriak lagi. Ih, ini yang kayak tadi dia sempat jalan-jalan kayak gini. Jalan. Akhirnya gue jalan lagi tuh kan. Teman gue jalan berempat, gue tinggal bertiga. Iya. Gue sepanjang jalur dari pos 9 sampai puncak nyariin anak, gue nggak ketemu anak-anak, Bang. Akhirnya gue bisa itu. Lu berapa orang yang bisa? Gue bertiga, kawan gue berempat. Yang jalan duluan gue suruh jalan berempat tuh. Gue bertiga jalan, nggak lama gue jalan. Padahal seling jalan gue sama dia cuma 5 menit. Sampai puncak, sampai turun lagi gue nggak ketemu sama dia. Bentar Bang, jangan, pesan dari gue sih untuk ke gunung, kalau misalnya rombongan jangan suka pisah lah ya. Kalau emang itu urgent banget, ada baiknya cari, maksudnya lu minta tolong sama teman juga buat nemenin, biar pas nantinya lu pisah, lu nggak sendirian. Coba survive di gunung tuh yang dengan cara yang masuk akal lah, jangan sok-sokan gitu, nggak boleh lu sombong di sana. Hargain adat-adat, aturan yang ada. Kalau bisa jangan dilanggar lah. Oke, lanjut Bang. Akhirnya gue jalan kan. Gue sepanjang jalan orang kalau bisa dihitung tuh hampir ratusan orang lebih kali ya, banyak banget, Bang. Orang padat, naik pun nggak bisa cepet gitu kan. Kita 2 langkah 3 langkah kita berhenti. Dan pikiran gue masih seling 5 menit nggak kelihatan anak-anak pada kemana gitu kan. Gue sepanjang jalan tuh kadang gue teriak-teriak kan, manggil temen gue. Nggak ada yang jawab. Sampailah gue itu jam 6:30 lah. 6:30 paling anak-anak udah di puncak pikiran gue kan. Kita juga di puncak. Sampailah gue di puncak. Sampai di puncak, gue ngelilingin kawah. Gue nyari anak-anak dulu. Soalnya gue naik itu logistiknya di anak-anak, kompor nesting sama gue, Bang. Gue nyari anak bisa. Jadi biasa kan kita kalau sampai puncak tuh mau ngopi gitu kan, nungguin sambil foto-foto lah biasa di atas kan. Gue nyari anak-anak tuh kan, kok nggak ketemu. Pada kemana gue udah teriak-teriak sono sini, nanya sama orang kan. Lu ngeliat orang tipe kayak gini pakai jaket ini gitu kan. Enggak katanya. Aduh, kemana tuh kan, udah di atas dingin kan, di atas gue pengen ngopi enak kali gitu kan. Gue nyari anak-anak, akhirnya nggak ketemu gue sama anak-anak. Kata gue nggak ketemu anak-anak, keliling setengah jam lah di atas. Gue turun tuh, pikiran anak-anak udah turun lah. Akhirnya gue turun bertiga, kali dia nungguin di pos 9 gitu kan, tempat tadi kita bisa. Hari gue tungguin di pos 9, gue turun tuh, nggak juga ketemu. Nggak ada juga di pos 9, Bang. Itu gue udah nggak megang air, udah nggak megang apa, soalnya logistiknya dia, kompor di gua kan. Nah, air habis, gue pengen minta sama orang yang juga tinggal dikit gitu ya, gimana ya. Itu leher kayak dicekek-cekek tuh nggak, Bang. Jalan capek, nggak ada minum. Gue jalan lagi kan, sampai di pos 7. Tadi dia nunggu di situ. Di pos 7 kan kayak warung gitu kan, bisa jajan. Itu posisi gua anak-anak pun dari awal banget gua udah
jalan itu nekat bang, jadi ngepres logistik segitu nggak ada pegangan untuk jajan untuk apa nggak ada. Gua jadi ngeliat tukang makanan ya gimana ya. Iya gue ngeliat tukang makanan ya gimana ya. Itu jalan aja. Udah ngeliatin orang makan gitu. Tapi posisi lu itu udah lapar, aus. Lapar banget bang, asli. Dengan itu maksudnya dari warung itu ke pos 4 jaraknya berapa jam? Dari warung ke pos 4 itu hampir 2 jaman kali. Lumayan lama bang, lumayan jauh. Lumayan. Akhirnya gue turun tuh, ibarat gue di pos 5. Di pos 5 gue masih ketolong air itu biar gue udah serak-serak gimana gitu kan. Udah kayak gue paksain gue ambil air, yang penting gue minum dulu nih, gue bilang nih biarin terus gue kosong, yang penting gue minum dulu soalnya dihadasi parah bang. Akhirnya gue paksain, gue minum, gue mikir lagi bang mana ya, gue gak ketemu segitu luasnya puncak gitu kan. Emang sih banyak yang turun ke kawah, ada yang pokoknya banyak lah spot foto di atas gitu kan. Tapi gue nggak ketemu, nggak ngeliat anak-anak. Ceper yang tadi malam sakit dia udah rada segeran tuh bang. Kata dia yaudah mak lo istirahat aja gitu. Gue cari bocah lah ke atas. Akhirnya gue sampai tenda, dia naik ke atas berdua tuh sama kawan gue yang stay dari awal berdua sama Ceper itu. Iya dia naik berdua. Dia naik berdua. Kira dia naik berdua nyari bocah. Ternyata dia muncak bang siang jam 10. Jam 10 siang dia maksain dia muncak. Paling jam berapa? Jam 12-an lah. Jam setengah 12-an anak-anak turun tuh. Yang mana nih? Yang berempat. Oh yang berempat. Yang berempat di sampai tenda. Yang salah-salah lah kita lah dari situ ya. Lu kemana? Dia pun di puncak nggak ngeliat gua bang. Tapi dia sama-sama nyari. Orang kita sama-sama butuh. Kita bawa nesting, bawa kompor, bawa gas kan. Dia bawa logistik, bawa makanan kan. Kita sama-sama nyari dia tuh ternyata. Nah, dia pun nggak ngeliat gua di atas. Nggak ada. Akhirnya tadi lu ketemu Ceper. Dia Ceper ke atas katanya mau jalan-jalan kata dia gitu kan. Anjir. Dia bilang mau jalan-jalan doang. Soalnya dia ke atas emang benar-benar nggak bawa logistik bang. Bawa deh Ceper. Dia di tas bawa kompor. Di tas bawa kompor. Bawa kompor sama gua itu dia bilang mau ngopi. Gue mau lihat tempat ngopi atas dia bilang gitu kan. Dia jalan. Bawa lo kompor yang gua bawa tuh bang. Kompor yang gua bawa turun dibawa lagi ke atas. Dibawa lagi tuh lihat tempat ngopi atas. Anak-anak turun, gue mau masak kompornya dibawa dia lagi, gue bingung lagi bang di tenda. Iya gue bingung lagi. Logistik datang, kompor dibawa. Aduh, gue bilang gimana? Terus? Akhirnya gue lapar ya makan yang ada lah, roti segala macam. Lo gadoin gitu? Gue gadoin mentah udah, gue lapar. Bayanginnya bang, terakhir makan itu gue pas mau tidur sebelum summit, pas baru buka tenda itu gue terakhir makan. Sampai turun muncak gue belum makan lagi. 12 jam lebih dong ya lo nggak makan tuh. Oke, gue udah kesel, gue lapar, gue tungguin sampai jam 3:30 tuh ada orang turun. Gue bilang ada orang turun bang, ngeliat anak ini lihat udah kayak video, seperti TRX bang. Bocahnya kayak gini. Oh tadi ketemu bang di pos 5 mau ke pos 6 gitu. Oh jauh banget dalam hati gue jalan-jalan jauh banget ke atas sana. Kata bocah, muncak aja Ceper ya. Muncak. Akhirnya jam 4 hujan lagi bang, gue bingung tuh gue mikirin Ceper yang muncak kan di atas. Dia nggak bawa makan, nggak bawa apa kan. Logistik kita lapar situ kita mau nahan semalam lagi udah nggak mungkin kan. Udah nggak bisa kita mau nahan semalam lagi bang. Akhirnya sampai jam 5 hujan udah rada-reda gitu, terusin pakai kertas kan gue turun duluan, gue bilang gitu kan. Anjir. Kan gue turun duluan ya, gue bilang sorry anak-anak udah fisiknya udah lemah, gue bilang udah nggak bisa. Gue tunggu, kalau ada orang naik gue titip salam. Bang kalau ketemu orang ini salamin ya sama kawan gue bilang ini. Akhirnya gue turun tuh jam 5, udah mau gelap, headlamp udah nggak ada, handphone pada lowbat kan, gue bingung kan. Kita jalan malam gimana, gue bilang ini kan. Udah maksain jalan malam, akhirnya kita ikut orang yang masih punya center. Kalau udah pada lowbat kita turun setiap pos, pokoknya setiap pos itu kita berhenti lama bang. Sampai pos 2 kita istirahat, kita remukin lagi. Kita jalan turun pun gimana ya, dengan berat hati karena kita ninggalin temen di atas kan. Kita pikirin kan udah ada tenda kita bawa semua, dia pun nggak bawa apa-apa kan. Kita pikirin gimana ini anak-anak di atas ya. Kita turun ke remukin dulu, nanti kita turun ke base camp. Kalau sampai supaya nggak ada kabar, gue juga turun, kita naik ke atas mau nggak mau gitu kan, dari anak-anak. Akhirnya dari berdua kita lanjut turun. Lu berpikir masih udah keadaan lu capek pun masih mau naik lagi ke atas buat nyari dua orang ini? Mau nggak mau, kita jalan kanak bareng, pulang harus bareng bang. Iya. Iya, soalnya teman sehari-hari kita di rumah juga, gimana? Kalau kita pulang nggak lengkap, kita mau ngomong apa? Mau orang tua mereka kan nanti kan pasti ditanya. Karena kita turun lagi sampai pos 1, ikut orang tuh sampai pos 1 itu sekitaran jam 11 malam. Sampai pos 1 itu di pos 1 itu udah lumayan gimana ya? Udah lumayan longgar lah gitu kan. Udah nggak ada yang
buka tenda di situ kan. Iya. Orang yang kita ikutin, yang punya center, dia nahan di pos 1 bang. Kita mau ikut nahan di pos 1, gimana ya? Logistik udah nggak ada kan yang gue bilang ini. Buka tenda di sini pun udah nggak mungkin, udah capek, dingin kan, udah lah kotor. Akhirnya gue pikir gimana jadi kita turun mau paksain ke bawah, itu udah nggak punya penerangan kan. Akhirnya ada aja sih akal anak-anak, dia ngorbanin bajunya bang. Bajunya satu ada yang manset, ada yang baju, nyari kayu, dililit di apa? Di kayu gitu bang, dibikin obor sama dia kan, dipaksain sama dia. Kata gue ini bahaya gak nih kita bawa api turun ke bawah, gue bilang. Soalnya ini hutan tadi kalau kebakaran gimana? Iya. Kita hati-hati aja mau nggak mau, kita mau nahan di sini udah nggak mungkin kan. Akhirnya kita paksain jalan. Kalau gue bilang sih bego juga, gila juga gue mau bawa api jalan kan malam-malam kan. Akhirnya bodo amat lah, yang penting ya kita nyampe bawah dulu. Akhirnya kita jalan lagi, walaupun kita nyalain apinya mati lagi. Apinya soalnya embun bang, lembab gitu ya. Iya, lembabnya parah embunnya. Udah jalanan kabut lah. Di Slamet itu kan ada 2 jalur. Jalur Bambangan itu ada 2 jalur dia. Ada yang bisa lewat perkebunan kayak kebun bawang lah, kebun apa gitu kan. Gue berangkat itu dari kebun bawang karena masih siang. Tanah lah, kayak motong jalan lah gue itu. Jalur resminya lewat aspal, ada aspal lurus. Akhirnya gue pulang, patokan gue yang penting kita sampai aspal dulu nih. Kalau sampai aspal, ketemu aspal, pasti kita sampai base camp. Akhirnya gue jalan, sampailah tuh di pos bayangan yang pertama gue naik tuh. Sampailah gue di situ. Nggak jauh di situ ada cabangnya 2 kan. Tadi kita berangkat dari sini nih, kita balik ke sini nih, ketemu aspal nih. Ketemu aspal kita aman udah, kita ngikutin aspal sampai base camp. Kalau kita lewat sini masih gelap, nggak ada penerangan gitu kan. Lu nggak mau ambil resiko lah ya? Gue nggak mau ambil resiko, walaupun itu jalur lebih dekat gitu lah. Akhirnya gue belok kanan tuh sama anak-anak, lewatin sungai, kayak ada sungai kecil gitu lah. Gue di situ lumayan berhenti lama lah. Gue udah air nggak punya, gue yang ada ya gue minumin itu bang, air sungai gue minumin lah. Gue minumin air sungai, kok nggak sampai. Gue bilang mana bos, masih jauh, bener nggak nih? Gue sama anak-anak selalu nanya gitu, bener nggak sih jalurnya ya, bener nggak sih? Bener nggak sih? Mil aja lah kata dia kan. Gue jalan, bakar lagi, obor lagi kan, gue jalan pelan. Sampailah lapangan tuh bang. Itu posisi jam berapa tuh? Lapangan itu posisi udah hampir mau jam 12 malam. Jam 12 malam, sampai jam 12 malam tuh. Sampai lapangan, gue jalan kan lalu berurutan gitu, nggak berdua jalan gitu. Berbaris lah ya. Berbaris lah ibarat gitu kan. Gue jalan, kebetulan gue paling depan tuh jalan. Gue jalan paling depan, jalan di lapangan. Gue ngeliat lapangan itu luas lah bang, lapangan kayak lapangan bola lah. Iya, lapangan itu luas lah, halangan lumayan tinggi. Gue nggak jauh jalan dari situ, gue masuk lapangan. Gue ngeliat cewek, tapi gue nggak mau mikir macem-macem lah ya. Ini seru nih. Iya. Apa tuh? Maksudnya itu cewek apa? Cewek lagi duduk beginilah, begini, tapi mukanya nggak kelihatan. Ada cewek satu di depan, gua ngeliat hampir aja 5 kalau nggak salah. Bentar, gua merinding lagi. Oke, lanjutin. 5 satu di sini, selingnya kira-kira hampir 8-9 meter lah. Sama dia, jaraknya jauh-jauh ya. Gua jalan, habis gua lewatin tuh orang, gua nengok ke belakang. Habis gua lewatin, gua bilang sama Bocah, nengok udah, gue bilang, masih ada nggak? Bocah nggak ada yang mau kan? Enggak, kata dia, paling orang lagi ngaso kali kan gitu kan. Gue nggak mau mikir macam-macam, walaupun hati gue deg-degan kan. Iya. Orang bukan, tapi orang gue nggak bisa ngeliat mukanya gitu kan. Tapi benar, lu masih bisa mikir di ketinggian segitu, di lapangan luas tempat sepi, itu gunung ya? Itu masih maksudnya area gunung dong? Iya, hutan. Ada perempuan duduk di situ 5, ngapain coba? Lu kalau misalnya lu terpikir ke situ gak? Dia ngapain? Pikir sih dalam hati pasti bang gue ya. Pasti gue bilang ngapain? Kalau logika gitu ya, ngapain itu perempuan malam-malam di situ? Kecuali itu dia berlima bareng-bareng ngobrol gitu kan. Itu nggak ada yang ngomong sama sekali bang. Itu dia duduk, ada yang begini. Orang habis gue lewatin 1, 2, gue lewatin, gue nengok udah. Jarak lu sama perempuan itu berapa jauh? Kira-kira 15 meter lah. Kelihatan banget bang sama gue. Pakaiannya? Pakaian pendaki. Pakaian pendaki. Tapi dia nggak bawa keril, pakai sepatu trekking gitu kan, tapi nggak pakai jaket. Dia malam-malam di situ. Gue ngapain? Dalam hati gue ngomongan, gue nggak mau ngomong yang macam-macam lah. Gue takut juga kan pikiran gue. Gue bilang sama Bocah, lihat ya, siapa? Nggak ada yang mau nengok tuh semuanya tuh. Bocah nggak ada yang mau nengok. Akhirnya gue jalan lagi. Terakhir ada yang lagi tiduran. Terakhir tuh bang ngeliat ada yang lagi tiduran. Gue tegur nggak ya dalam hati, tegur nggak ya,
salah sama bocah. Tanya Gi, ngapain sih malam-malam gitu kan? Kalau maksudnya kalau emang dia kenapa-napa kita tolong gitu kan. Iya. Kita tolong, ngapain malam-malam, takutnya kita samperin yang enggak gitu kan. Anak-anak itu posisi kita nggak tahu ke base camp masih jauh apa enggak, daripada kita ngeliat ternyata bukan orang gitu. Terus Kita bubar udah capek gimana bisa lagi di bawah, udah teman di atas masih ketinggalan. Nah, akhirnya kita paksain jalan tuh. lu berarti lewatin dia. Gua lewatin itu yang tiduran itu jaraknya soalnya nggak jauh dari gua bang, orang gua nggak jelas banget kok. Tapi dia maksudnya ini kan 5, yang pertama lu 5, berarti ada satu lagi. Apa ini orang yang terakhir 5 nih? Nggak, itu yang 5 itu beda? Duduk Yang duduk, dia yang terakhir ini orang ke-6 berarti? orang ke-6, tapi rada jauh dari mereka. Sorry, gue nggak nyebut orang ya, nggak tahu itu orang nggak tahu kan kan? Iya, tapi yang terakhir itu yang tiduran rada jauh bang dari dia kan. Mau kita samperin gimana, akhirnya kita lewatin lah. Lewatin dari dalam hati gue, dari tarik gue lihat macem-macem gitu kan. Akhirnya gue jalan, katanya sih ada bocet yang jalan paling belakang, dia nengok katanya. Gue penasaran, gue nengok dia ngomongnya pas udah sampai base camp. Tadi gue nengok nggak ada orangnya. Seriusan lo kan, bocah pada heboh kan, seriusan lo nggak ada. Nggak tahu, nggak ada orang tadi gue ngomongnya di situ, katanya nggak ada. Tapi dia ngomong pas sampai base camp. Mau berenangin kali ya? Iya, mau berenangin di jalan. Baru pada cerita lah gini. Gue masih kepikiran tuh bang, apa yang gue lihat tadi, gue bilang orang bukan ya gue bilang. Tapi ada yang maksudnya dari temen lu gitu, dari rombongan lu nih sisa berapa orang lu? Berarti 5 dong? 9, 7. Ada yang paling takut banget gitu? Dibilang takut banget, itu yang terakhir bang, yang dia nengok katanya nggak ada. Itu dia takut banget, seriusan loh. Kalau bocah seriusan nggak ada beneran, nggak ada beneran. Tadi kita lihat apaan lo bilang. Terus yang 2 gimana tuh kabarnya? Ternyata yang dia bilang dia cuma mau jalan-jalan itu, dia muncak ternyata ke atas. Dia bilang dia nggak mau PR, dia egois juga ternyata bang. Dia bilang gunung nggak akan pindah, besok dia bisa kembali lagi. Dia bohong ternyata kan. Iya. Ternyata dia maksain, pikiran dia juga jalan dari Bekasi nggak sampai puncak, sayang naik gunung gitu, fisik lemah dipaksa. Ternyata dia sampai puncak itu jam setengah 6 maghrib, ajan maghrib. Dia di puncak, nangis, dibilang di puncak, orang dia cuma berdua di puncak kan. Mana maksudnya nggak ada pendaki lain? Nggak ada, di puncak pun tinggal dia berdua. Yang lu alamin rame itu? Nggak tahu, dibilang nggak ada udah. Loh, makanya gue bingung. Gue bilang, gue pikirnya nggak mau mikir gimana. Bohong kali dalam hati gue sih, bohong kali ya. Lu bilang beneran mah nggak ada orang gue di puncak cuma berdua, dia bilang nggak ada nih. Bikin video gitu dia sampai puncak ke segitu. Tapi ada orang? Nggak ada, dia doang berdua. Orang dia bikin video berdua doang gitu. Dia bilang dia turun tuh, dia sampai tenda, dia udah seneng-seneng nih, kata dia mau turun nih. Kita sampai tenda nih. Nah, dia pikiran dia, anak-anak bakal nungguin dia bang. Dia juga sama udah kelaparan lagi gimana. Ternyata dibaca tulisan di pohon, kita jalan dulu, jelas ngemes banget. Kesan lu sampai berarti ke dia? Sampai ternyata itu orang pakai apa gua waktu itu ya? Kertas nasi, gua nulisnya sih pakai kertas nasi, gua minjem spidol sama orang lewat kalau nggak salah, biasa. Anak orang dulu kan kalau pendaki baru suka bikin nama-nama lah apa gitu, foto-foto kayak kertas. Nggak rekomendasiin untuk kayak gitu ya. Jangan coret-coret di gunung. Akhirnya gue minum kertas tuh, dia baca itu, dia langsung ngedon bang. Dia pun ngerasain sama apa yang gue rasain kan. Logistik udah nggak ada, makanya dia maksain turun. Itu sepanjang jalan itu dia berdua ternyata berantem terus. Temen gue ngajak nahan, tapi yang satu pengen maksa turun kan. Gimana ya? Jadi kecet air, temen gue yang satu ngalah. Ya udahlah turun, kata dia. Untung dia masih punya handphone tuh, handphonenya masih nyala gitu buat penerangan di jalan. Gue mikirin tuh anak-anak pada tidur, gue ke dapur, orang gue dingin kan, ada tumpu tuh, gunung gitu, sambil ngangetin badan kan. Udah mau subuh, gue bikin teh, gue ngerokok, udah mau terang, dia turun bang.
Dia turun sampai base camp, alhamdulillah, ada gue sampai juga, gue bilang kan. Berarti dari puncak setengah 6 sore sampai base camp subuh, hampir 12 jam. hampir 12 jam. Keadaan dia gimana? Pokoknya udah lemes, udah parah lah, tangan pada keriput, pada biru, kedinginan. Maksudnya pas lu ngeliat keadaan dia udah begitu, lu masih bawaannya masih emosi atau emang jadi kasihan? Bang, tenang. Yang jelas hati gue udah tenang Karena ketemu. karena ketemu. Nah, Udah gue bilang, udah istirahat, jangan dibahas dulu lah, gue bilang. Nggak usah gimana, kalau dibahas panjang kan gitu. Iya, Ya, iya. sama-sama capek. Gue bikinin dia sampai, gue sendokin nasi, gue bikinin teh kan, gue suruh makan dulu lah. Karena gue tahu dia pun pasti turun nggak makan. Kalau logistik kita bawa turun kan. iya juga sih dia. Mau jajan malam-malam warung udah nggak ada yang buka kan. Tapi dia bilang nggak ketemu, maksudnya dia turun nggak cuma berdua gitu, maksudnya ada pendaki lain. Dia turun cuma berdua bang malam-malam. Itu gue tanya, lu tadi di lapangan, lu lewat jalur mana turun? Jalur aspal. Lu ngeliat ini nggak ngeliat tuh bang ternyata. Wah, Nggak ada ketemu. ada yang nggak beres guys, ada yang nggak beres. Makanya gue bingung, apa yang gue lihat tadi ya? Udahlah, ntar aja lah ceritanya kalau di rumah lah, gue Iya. sini masih pada capek gue bilang. Akhirnya anak-anak udah sampai, mandi juga enggak apa, langsung tidur bang. Saking capeknya kali ya. Keadaan kecil kayak gitu, kotor baju Langsung tidur. langsung tidur dia, tidur di belakang. Tapi yang 10 orang dari Cikarang ketemu. Anehnya gue itu, gue nggak ketemu sama dia udah. Sampai rumah nggak ketemu sama dia. Gue bingung, di puncak nggak ketemu, di jalur nggak ketemu. Gue bingung kemana. Ternyata Oke. sama-sama nyariin, kita nyariin dia tapi nggak ketemu. Karena saking banyaknya orang atau gimana ya. Terus lu pulangnya besok. Gue nahan sehari lagi. Gue bingung tuh bang, karena pas balik sampai bawah ternyata anak-anak udah nggak ada yang megang duit kan. Iya gue bingung lah gimana. Untung anak-anak tuh aktif. Kita kalau jalan tuh emang ya gimana ya, jauhin lah rasa malu gitu kan. Iya. Kita bantuin masak di dapur kan, bikin piring anak-anak karena mereka mikir mereka nggak punya uang banyak gitu kan. Beda sama orang yang naik enak, bawa uang banyak. Terus selanjutnya nih, gunung-gunung mana tuh yang lu pernah naikin? Cerme, Ciremai. Nah, Terus ke Semeru, Raung, Rinjani, Sindoro, Bumi, Slamet. kayaknya gua kalau mau nanya ke dia mungkin next time aja kali ya. Sekarang udah cukup diselamat dulu nih sebelumnya. Cukup diselamat dulu. Gua bakal ngopi lagi sama dia di segmen selanjutnya lah. Oke, sekian dulu nih dari gua. Gua cukup terima kasih lah. Bang Sultan mau berbagi pengalamannya, ceritain tentang Gunung Slamet dan semua yang dialami itu. Percaya nggak percaya terserah lo lah. Thank you nih bang. Jangan lupa subscribe, like channel kita. Oke. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.